Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku. Dalam segmentasi berikut ini kita akan cermati bersama Kiai Haji Sumarno Syafi'i tentang faktor-faktor yang menyebabkan manusia bersepakat dalam keburukan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Famay Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah yang hadir di majlis yang mulia ini, wabil khusus akhi fillah adai ilallah Al-Ustadz Asmar Lambo dan juga akhi fillah Al-Ustadz Agung Izul Haq, para jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Tadi kita sudah dengar dua paparan, dari mulai PT yang kita saksikan dan juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambo. Fenomena yang bergerak tentang kehidupan manusia di akhir belakangan ini memang amat mengkhawatirkan dan mengerikan. Tapi bagi kita umat Islam yang sudah diberikan bekal oleh Allah dan sudah diberikan satu permanentasi yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala melalui yang dibawa oleh junjungan alam Sayyidul Mawjud baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Artinya inilah sebagai gambaran. Sampai-sampai betul kata Nabi, tuba liman aman nabi walam yaroni. Beruntung kalau masih ada orang mau percaya mengikuti ajaran aku walam yaroni, walaupun tidak pernah melihat aku. Apa sebabnya saudara-saudara? Karena nanti kehidupan di akhir zaman yang Nabi sudah ramalkan, yang Nabi sudah paparkan kepada kita, wa man tamassaka bidinih kaman masakan narfiyadi. Orang nanti di akhir zaman ketika dia hidup berpegang teguh dengan nilai ajaran agamanya bagaikan memegang bara yang ada di tangannya. Allah yahfad. Na'udzubillah min. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin rahimakumullah, manusia memang adalah makhluk sosial, makhluk yang berkelompok. Cuma hanya sannya kelompok ini akan dijalankan kemana dan untuk jadi apa tergantung kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu dengan peristiwa yang kita alami akhir belakangan ini, adanya kemufakatan kejahatan, adanya kemufakatan kebobrokan, adanya kemufakatan kemaksiatan terlihat dari dua faktor. Yang pertama adalah kerentangan jiwa manusia yang dikatakan faktor internal. Jiwa manusia akan rentang, khuliqal insanu fi kabad. Manusia ketika Allah ciptakan di dalam penuh dengan keluh kesah dan gulanda, ada kerentangan, maka ketika ada kerentangan disitulah faktor ketiga masuk di tengah-tengah kita. Siapa? Iblis yang tidak sudi dan tidak ridho kepada kita. Maka awas, jaga hati kita masing-masing jangan sampai kosong. Insya Fazkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Disuruh jangan sampai rentang, awas, internal yang menyentuhkan adalah yang dalam bukan yang luar. Orang yang namanya bisa melakukan kejahatan karena di dalamnya sudah teroptasi dan sudah dibentuk oleh siapa? Dikuasai oleh makhluk yang jahat. Siapa makhluk yang jahat? Iblis, setan. Di mana Pak adanya setan? Wasyaitanu yajri fi majrad dam. Setan ini ada dalam diri kita, di setiap sel darah merah, darah putih mengalir. Dari asupan makanan, dia masuk ke dalam tubuh kita yang kita punya, jadi vitamin, jadi gizi. Ketika dia menguasai seluruh organ tubuh kita, masuk ke darah, masuk ke otak. Siapapun manusia berpotensi bisa menjadi penjahat. Betul lah, betul. Iya Pak, iya.
Makanya kita mau makan juga disuruh baca baca bukan 4 sehat 5 sempurna saja Pak. Yang penting dijaga bentengnya. Apa artinya makanan asupan yang bergizi? Tapi kalau manusia lupa kepada Allah, setan nongkrong. Nggak kaget dan nggak usah kita heran. Ada orang pandai, orang pintar, tapi otaknya lebih jahat daripada penjahat. Betul apa betul? Iya apa iya? Mendingan orang bodoh yang jahat, apa lebih berbahaya orang pintar yang jahat? Preman jahat sama jenderal yang jahat. Lebih bahaya jenderal yang jahat. Betul-betul? Betul-betul? Yang kencang lah. Preman jahat sama jenderal yang jahat lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya mana? Rakyat jahat sama pemimpin yang jahat lebih berbahaya mana? Yang jawab sampean. Kalau orang bodoh jahat, paling-paling nyolong sendal. Iya apa iya? Tapi kalau yang orang pinter jadi pejabat jahat, pulau dijual. Iya apa iya? Hutan gundul. Betul apa betul? Ini kan potensinya dari mana? Karena otak mereka sudah dikuasai setan darahnya. Makanya orang yang beriman, kita kalau mau makan suruh baca minimal baca Itu pentingnya Bu, jangan asal ngelebok doang. Asal kenyang aja masuk dalam perut. Apa bedanya kita sama kerbau? Ada nggak kerbau yang baca doa? Ada nggak kerbau yang baca bismillah? Kerbau nggak baca bismillah paling makan rumput tetangga. Tapi kalau bapak nggak makan bismillah, begitu perut dia kenyang bisa-bisa makan istri tetangga. Serem apa serem? Serem apa serem? Ya kan begitu kenyang syahwatnya meningkat, tensinya mulai naik ke atas, enggak tahan. Mata ngelihat, yang tahiyat, yang di bawah. Yang kedua, karena punya kepentingan dan tujuan yang sama, orang bisa melakukan kejahatan bersama-sama karena tujuan dan kepentingannya sama. Apa sifat tujuannya? Cari dunia. Cari dunia. Padahal dunia yang kita dapat, yang kita punya cuman segini. Nggak ada orang kaya sekali makan sepiring-sepiring kebo. Orang kaya makannya juga sama sesuap. Orang kaya sama orang miskin nggak ada bedanya. Orang kaya keluarnya ngeden, orang miskin juga ngeluarinnya ngeden. Apa kalau orang kaya kalau ngeluarinnya sambil ketawa? Apa kalau orang miskin ngeluarinnya sambil menangis? Enggak. Bahkan orang kaya keluar tidak mencari, orang miskin pun yang dia keluarin enggak dia cari. Padahal mencarinya susah payah. Apalagi di tengah-tengah situasi kita menghadapi yang sekarang ini. Ekonomi dalam keadaan krisis, orang susah paling berasa. Begitu ia dapat pas sakit perut masuk ke WC, keluar dia ikhlas. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah segmen tanya jawab. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah di segmen berikutnya nanti kita akan mantapkan pembahasan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Abidin. Silakan, Bapak Abidin. Maskernya bisa diturunkan sebentar, Pak Dr. Abidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya langsung aja. Kalau kita salah pilih pemimpin dan mereka bermufakat dalam kejahatan, apakah kita dapat dosanya? Kalau kita salah pilih. Demikian, terima kasih. Waduh, pertanyaan berat. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusa akan bersamakan oleh Sarong Wadimor, tentu Sarong kita.